belajar firman Tuhan, kita buka dari kitab Yohanes pasal yang ke-6, ayat yang ke-22 sampai dengan ayatnya yang ke-29. Yohanes pasal 6 ayat 22, ayat 22 sampai dengan ayatnya yang ke-29. Sudah ketemu Bapak Ibu, kita akan baca bersama-sama ya. Saya akan mulai baca dari ayat yang ke-22. Bapak Ibu lanjutkan baca ayat 23, seterusnya sampai dengan ayat yang ke-29. Kita akan baca secara bersama-sama. Orang banyak mencari Yesus. Sebentar, lupa. Kok remeng-remeng gitu ya? Orang banyak mencari Yesus. Pada keesokan harinya, orang banyak yang masih tinggal di seberang melihat bahwa di situ tidak ada perahu selain daripada yang satu tadi, dan bahwa Yesus tidak turut naik ke perahu itu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan bahwa murid-muridnya saja yang berangkat. Ayat 23 saudara ya, Yohanes 6 ayat 22 sampai dengan 29. Jadi perikopnya itu orang banyak mencari Yesus. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" 29 kita baca bersama-sama. Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perikop yang barusan kita baca tadi, yang paling atas itu saudara, judulnya adalah orang banyak mencari Yesus. Jadi judul renungan firman Tuhan siang hari ini, saya berikan judul atau tema mencari Yesus. Apa saudara katakan bersama dengan saya, mencari Yesus. Ayo kita noleh kepada orang di sebelah kita, ayo cari Yesus. Ayo cari Yesus. Ya, saudara, ya puji Tuhan ya, saya melihat wajah-wajah yang tersenyum. Ayo cari Yesus, ayo cari Yesus. Enggak dengan wajah-wajah yang terpaksa. Ayo cari Yesus, ayo cari Yesus, cari Yesus. Enggak seperti itu saudara ya. Mungkin kita sejak beberapa hari yang lalu tegang, lihat sosmed tegang saudara ya. Mau melangkah tegang, mau pergi ke tempat sana sini tegang, takut gitu saudara. Seperti saya jadi teringat seperti tragedi 98 gitu ya. Ya mungkin teman-teman youth nggak mengalami atau masih kecil gitu ya. Nah belum lahir mungkin ya. Ternyata tadi saudara saya berangkat naik motor, sempat naik Grab itu di cancel. Saya bilang waduh gopo ini sudah jam sekian ini ya. Akhirnya saya kembali ke rumah, saya ambil motor saudara, saya berangkat ke sini naik motor, puji Tuhan di tengah jalan ya baik-baik saja. Bapak Ibu juga kan? Fine-fine aja gitu loh ya. Bahkan tadi ketika saya naik motor saya perkatakan dalam hati, Tuhan ini adopsi jalan-jalan.
damai untuk Indonesia. Saudara nanti pulang ke rumah, katakan sambil setir saudara, damai untuk Indonesia. Damai untuk Indonesia. Doling kita saudara nanti kita pulang ya. Amin. Ya, saudara. Nah, saya percaya ketika kita datang ke tempat ini, datang ibadah tempat ini, tujuan kita adalah mencari Yesus. Orang yang mencari Yesus pasti memiliki rasa lapar dan haus. Orang yang mencari Yesus punya kerinduan. Orang yang mencari Yesus perlu Tuhan, butuh Tuhan. Kita mengakui kita perlu Tuhan, kita butuh Tuhan, kita punya kerinduan akan Tuhan, kita lapar dan haus akan Tuhan. Bahkan ketika kita masuk, kita duduk di tempat ini, kita harus pastikan Tuhan, saya harus ketemu Tuhan, saya harus berjumpa, saya harus mengalami lawatan Tuhan, saya harus mengalami jamahan Tuhan. Lewat pujian, lewat penyembahan, saya harus ketemu dengan Tuhan. Roh saya harus dibawa semakin ditarik, melekat dekat dengan Tuhan. Kita harus kita harus punya tekad saudara. Nah, saya percaya tidak ada tujuan yang lain di tempat ini ya. Sepakat semuanya mencari Yesus. Saudara kekasih dalam Tuhan, di ayat 22 tadi, pada keesokan harinya orang banyak itu melihat, ini pada suatu hari, orang banyak melihat bahwa perahu-perahu yang dinaiki oleh murid-murid Yesus, tidak ada Yesus dalam perahu itu. Hanya murid-muridnya saja yang berangkat. Kemudian orang banyak itu melihat ada perahu lain yang datang. Kemudian orang banyak ini kemudian naik perahu tersebut, kemudian mereka berangkat memutuskan untuk mencari Yesus. Kemana? Ke Kapernaum. Karena sebelumnya orang banyak ini melihat peristiwa yang sangat spektakuler. 5 roti menjadi 2 ikan. 5 roti 2 ikan sisa 12 bakul. Dimakan 5.000 orang, saudara. Jadi kepleset ya. Enggak apa-apa. 5 roti 2 ikan memberi makan 5.000 orang. Ayat 6, pasal 6 ayat 1 sampai dengan 15. Kalau kita baca di akhir ayat 15, setelah Yesus melakukan mujizat itu, iya enggak apa-apa. Nah, di ayat yang ke-15, pasal 6 ayat 1 sampai 15, kalimat terakhir, Yesus menyingkir pula ke gunung seorang diri. Yesus menyingkir, kemudian orang banyak ini berusaha untuk mencari Yesus, saudara. Mau mencari Yesus itu perahunya. Kok yang ada cuma murid-muridnya doang? Oh, ada perahu lagi. Ayo kita naik. Kita berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ayat ke-25, ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, ayat 25, ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, Rabi, bila mana engkau tiba di sini? Dengan kata lain, Guru, Tuhan, kapan engkau di sini? Kapan engkau tiba di tempat ini? Guru, kapan engkau nyampe di tempat ini? Tadi dilihat gak ada, ayo naik perahu naik. Loh, Guru, kapan engkau sampai di tempat ini? Saudara, kapan itu berarti menanyakan waktu, betul ya? Nah, Yesus tidak menjawab, tadi aku sampai di tempat ini. 1 jam yang lalu aku sampai di tempat ini. Yesus gak jawab seperti itu. Tapi Yesus ngomong seperti ini. Sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Kamu cari aku, kamu tuh hanya kepingin roti. Roti di sini berbicara tentang makanan jasmani. Makanan jasmani itu adalah salah satu berkat jasmani yang sifatnya jasmani, begitu saudara ya. Kemudian Yesus lanjutkan, Yesus ngomong lagi seperti ini di ayat 27. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa. Saudara, bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa.
Makanan yang dapat binasa itu satu, makanan itu dapat habis, kedua makanan itu dapat busuk. Betul? Kalau kita punya makanan di rumah, makanan jasmani bisa habis, bisa busuk. Tetapi Tuhan ngomong, melainkan bekerjalah untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, ini asalnya dari Tuhan. Kalimat selanjutnya yang diberikan oleh Tuhan sendiri, saudara ya. Makanan yang bersifat kekal itu satu, tidak habis, dua, tidak bisa menjadi busuk. Bekerjalah untuk makanan yang tidak dapat binasa. Jangan bekerja untuk makanan yang dapat binasa, saudara. Saudara, kalau kemarin khotbah serinya Pak Hadi, prajurit, kalau saudara bekerja sebagai prajurit, sebagai atlet, sebagai petani, bekerjalah untuk makanan yang tidak dapat binasa. Nah, saudara, ayat 26, rangkaian ayat 26, 27, ini kita mendapatkan pengajaran seperti ini ketika kita cari Yesus, motivasi kita nih harus benar di hadapan Tuhan. Jangan ketika cari Yesus yang kita inginkan, yang kita idam-idamkan, kita mimpikan, kita nih hanya dapat berkat jasmaninya tok. Cari Yesus hanya pengen dapat berkat jasmani. Yesus tahu. Guru, kapan nyampainya di tempat ini? Sesungguhnya kamu mencari aku. Kayaknya seakan-akan jawaban Yesus ini benar-benar menempelak gitu saudaranya. Menempelak. Andaikan saya menjadi salah satu dari kumpulan orang banyak, kepek ya saudara ya. Bahasa Surabaya itu kepek. Tuhan, tahu ya Tuhan ya. Tuhan tahu isi hatiku. Tanyanya ini langsung dijawabnya, tes gitu ya saudara ya. Waduh, seperti itu saudara kasih dalam Tuhan. Yesus mau ketika kita mencari Yesus, kita tidak hanya cari berkat jasmani saja. Saya percaya bahwa ketika kita mengikut Yesus, yang namanya berkat jasmani ini pasti mengikuti bonus. Kita akan menjadi orang-orang yang dikejar oleh berkat. Seperti itu saudara. Nah saudara, ketika saya baca ayat ini, perikop ini, pertama saya tuh searching saudara ya. Tuhan ini dari Danau Galilea ke Kapernaum gitu ya. Dari Danau Galilea ke Kapernaum, terus orang banyak tadi naik perahu, berarti memakai jalur laut saudara. Nah ternyata jarak dari Galilea ke Kapernaum itu kurang lebih 8 sampai 10 kilometer. Jadi kalau misalnya ditempuh dengan jalur laut kurang lebih 2 sampai 3 jam. Ini dengan kecepatan rata-rata dayung yang mereka pakai atau mungkin layar sederhana yang mereka pakai dan juga tergantung dari arus angin dan arus airnya gitu saudara ya. Nah, waktu saya tadi, Tuhan, berarti sekitar 2 sampai 3 jam perjalanan mereka tuh orang banyak itu tiba di Kapernaum untuk menemukan Yesus. Saudara, izinkan saya bertanya, adakah di antara kita yang hadir di gereja saat ini perjalanan kita dari rumah ke sini 2 sampai 3 jam? Enggak ada saudara ya. Tidak ada, cuma beberapa menit. Tidak ada. Kita cari Yesus nggak nyampe 2 sampai 3 jam, kita sudah tiba di tempat ini. Ya selama-lamanya kalau kejebak macet mungkin 1 jam atau 1 jam lebih gitu ya saudara ya. Nah saudara, ketika kita mencari Yesus, saya ingat dalam Mazmur 34 ayat yang ke-11. Orang-orang yang mencari Yesus tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik. Ya, saya minta tolong April dibukakan Mazmur 34 ayat yang ke-11. Ya, kita baca sama-sama Bapak Ibu. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan
tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Amin. Katakan pada sebelahnya, tidak kekurangan. Tetap mendapatkan yang terbaik. Tetap terima yang terbaik. Amin, saudara. Saya lanjutkan ayat yang ke-28. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Apakah yang kami perbuat, saudara? Orang-orang yang mencari Yesus, ini salah satu cirinya adalah orang yang mau mencari kehendak Allah. Saudara, kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, bisa ya Pak ya? Oh enggak bisa. Jadi kalau Bapak Ibu buka di Alkitab saudara di handphone, saudara cari di terjemahan bahasa Indonesia masa kini, ayat yang ke-28, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Orang ini bertanya, salah satu ciri orang yang mau cari Yesus ini adalah orang yang mau mencari kehendak Allah. Amin, saudara. Apa sih kehendak Allah itu? Ayo kita lanjutkan di ayat yang ke-28. Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah. Yaitu, kita baca sama-sama, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia. Sekali lagi, orang yang mencari Yesus mencari kehendak Allah. Apa mencari kehendak Allah, saudara? Percaya, beriman, saudara. Iman timbul dari apa? Pendengaran akan apa? Firman Kristus. Kalau pendengaran tentang joget-joget, pendengaran tentang bakar-bakar, bukan iman yang timbul, nanti ketakutan yang timbul, kekhawatiran yang timbul. Saudara, Pak Pingan tadi doa ingat kisah Daniel, Esther ya Pak. Saya tadi ingat kisah Esther, Daniel plus Gideon gitu ya. Esther ketika dia tahu bahwa ada sesuatu yang mengancam bangsanya, dia memutuskan untuk berdoa. Mereka akhirnya menang di endingnya. Daniel juga seperti itu saudara. Ada sesuatu yang mengancam kehidupannya, dia naik ke ruang doa. Sampai dia ketangkep saudara ya. OTT, ketangkep bahasa operasi tangkap tangan. Biasa. Ini Daniel ini kena operasi, kena obrakan saat dia berdoa. Benar gak sih? Kalau saudara baca kitab Daniel, dia naik ke loteng atas, dia berdoa. Waduh, masuk ke ruang doanya Daniel, langsung mungkin zaman now gitu, mungkin langsung di borgol. Kena operasi tangkap tangan ini Daniel, bukan karena korupsi, tapi karena berdoa kepada Allahnya. Daniel, Esther, saya juga ingat kisah tentang Gideon. Gideon mau berangkat perang, Gideon pilih prajurit-prajuritnya. Pilih yang berangkat tadinya banyak, berapa tadi, kalau nggak salah 10.000 atau berapa itu ya. Ternyata disaring lagi sama Gideon, sisanya tinggal 300. Gideon bilang yang takut wis pulang, nggak popo. Yang berani ayo berangkat maju berperang. Saudara yang hadir saat ini adalah seperti prajurit-prajurit yang berani berperang. Amin. Saudara adalah orang-orang yang berani menembus ketakutan saudara. Dan kita bukan orang-orang yang dilindas. Kita orang-orang yang akan melindas mereka dengan doa-doa kita. Amin. Oh Tuhan, saya berdoa Tuhan. Saya kalau berdoa tuh gak usah muluk-muluk. Saya berdoa Tuhan, aku mengaktifkan pelayanan malaikat Tuhan. Semua pendemo-pendemo stop dalam nama Yesus. Stop dalam nama Yesus. Mumpung sebelah kamar kosong lagi pergi 1 minggu gitu saudara ya. Dia pelayanan ke Sumba Barat 1 minggu dengan tim Anak Terang Indonesia gitu. Mulus saja sampai bandara saudara. Nah mumpung ini sebelah kamar pergi, stop dalam nama Yesus, berhenti. Dalam bayangan saya Tuhan, ini mau bakar, tiba-tiba gak jadi itu ya. Wes gak tahu ceritanya Tuhan yang mereka-reka. Pokoknya saya tahu saya berdoa sama Tuhan, saya lakukan bagian saya. Amin. Anak Tuhan jangan tinggal diam.
Jangankan udah bakaran-bakaran seperti ini saudara. Saudara kalau lihat musim hujan, kalau udah 1 jam jangan tinggal diam. Apalagi kalau derai hujannya itu sudah nggak normal. Saudara peka, jangan tinggal diam. Kita anak Tuhan nggak boleh seperti itu, nggak boleh cuek saudara ya. Kita harus ambil bagian. Karena kita ini bersama dengan Tuhan. Tuhan panglima perang kita, kita tinggal ikut sama Tuhan. Kita latihan saudara ya, kita latihan bener gak sih? Ini belum seberapa, nanti kalau ada masa-masa yang lebih sulit lagi dari ini, kita sudah terlatih kemarin. Kita generasi-generasi ini udah terlatih, tahun 98 ya Bu Heni ya. Saya kemarin sempat ngobrol di tangga sama Bu Heni di mana? Oh saya di Jakarta, saya juga di Jakarta di Bemo saudara. Tahun 98, waktu kerusuhan terjadi, saya tuh mau pulang dari Mangga 2 itu ke Tanah Abang saudara. Saya naik Bemo itu sudah muter-muter drivernya. Kenapa? Cari selamatnya dewek-dewek saudara. Kemudian ada Bemo, saya tuh berdoa Tuhan. Waktu itu saya masih 19 tahun saudara ya. Tuhan ini apa nih sampai saya ke Tanah Abang. Tiba-tiba tuh Tuhan tuh kirimkan Bemo. Sopirnya tuh baik hati, neng, naik. Begitu saya naik Bemo, kita tuh saling lihat-lihatan. Tegang semua saudara wajah itu ya. Tegang semua kita. Bemo ini muter-muter, mau ke Tanah Abang sampai lewat Monas, lewat Tamrin gitu saudara ya. Padahal sebetulnya enggak, kita lewat Petamburan gitu. Nah saya bingung, waduh ini kok sudah seperti ini. Kita sudah dengar pom bensin itu dibakar. Orang-orang tuh sudah, aduh dijarah enggak karu-karuan saudara. Ngeri sekali kalau kita lihat di TV itu mahasiswa sudah menguasai gedung DPR. Sebelumnya penembakan mahasiswa Trisakti. Mencekam udah kayak zaman perang saudara ya. Saudara bingung kenapa saya di Jakarta, saya bekerja saudara di Jakarta. Karena orang tua saya nggak punya duit untuk menguliahkan saya harus merantau bekerja di Jakarta saudara. Saya kerja di Mangga 2, rumah tinggal di Tanah Abang. Saudara saya tinggal dengan bos. Bos itu punya driver, punya ART yang masak di rumah, punya kuli karena dia buah ya, punya kuli. Plus saya, ngapain saudara? Saya jaga toko saudara. Kak Susan kita cerita porek di Mangga 2 ujung-ujungnya jaga toko. Saya pernah jalani jaga toko saudara. 1 tahun lebih saya jaga toko sendiri di Mangga 2. Sampai customer kalau lihat saya dipikirnya itu kios saya yang punya. Enggak kok enggak Ci, enggak. Saya bilang gitu, ini punyanya bos, saya cuma karyawan di sini. Ketika saya pulang, waduh bos saya, kami semua tinggal dalam ya. Jadi banyak kamar-kamar gitu untuk driver, untuk ini. Ketika saya pulang saya diambut, aduh Susan kamu gak kenapa, enggak apa-apa Bu, saya bilang seperti itu. Cuman tadi di jalan ya rodok-rodok ndredeg saudara. Saya naik Bemo, diangkut tapi saya tuh diturunkan di daerah Cideng, saya masih ingat. Cideng mau ke Tanah Abang tuh udah deket saudara. Cuman kan ada kayak flyover gitu, maksudnya saya mau jalan sendiri gitu ya. Oh Tuhan Yesus tolong ada Bemo Tuhan, kirim Tuhan ada Bemo. Ya akhirnya ada Bemo yang mau ngangkut tiba dengan selamat. Saudara, kami di Tanah Abang Gang 1, itu masa itu sudah mau mulai masuk. Tapi di ujung gang itu ada hotel Tanah Abang Indah. Itu orang-orang Nigeria semua dagang kain di situ. Bapak Ibu tahu orang Nigeria itu seperti Mike Tyson gitu ya. Seperti petinju, jalan itu gede. Jadi mereka yang pasang badan di depan sana saudara. Tanah Abang Gang 1 mereka yang pasang badan. Ini kalau sampai masa masuk geruduk, kata bos saya, diketekin juga mampus lu. Saya tuh, jadi peristiwa kemarin, saya tuh nyiapkan bahan renungan firman Tuhan. Saya jadi ingat tragedi 98 gitu. Oh Tuhan Yesus. Ya, jadi mereka yang pasang badan pagar hidup gitu. Orang-orang Nigeria semua di sini. Bahwa saya itu sudah ngasihkan ini apa kayak faktur, kayak apa-apa satu koper. Susan kalau ada apa-apa, kamu gak bakal diapa-apain. Kamu kan orang pribumi Susan. Kalau kami ini bakal diapa-apain. Kamu baik-baik di rumah ya. Bawa saya kemana? Nyingkrik ke gang 2 kumpul keluarganya Bapak Ibu. Jadi saya yang pegang koper faktur dan semua tuh di saya saudara. Aduh, ini mbak, saya ingat itu mbak yang masak itu mbak ART-nya tuh. Kamu kok tenang-tenang aja sih Mbak Susan. Kita nih mau gimana lagi Mbak? Mau gimana lagi? Ya wis kita di sini. Ini bos sudah menyingkir, ya kita di sini aja, tenang-tenang aja. Sudah ya. Jadi driver saya, Mbak ART di rumah, bos saya sudah kumpul keluarga saudara di rumah. Nggak tahu di rumah gang sebelahnya. Aduh mencekam sekali seperti itu saat itu ya. Oh Tuhan Yesus, saya mengalami sedikit cerita ya waktu itu tragedi 98, setelah tragedi 98 peristiwa GKT Gereja Kristus Ketapang, orang Ambon gegeran sama orang Betawi. Saya ngalami, saya di jalan lagi saudara, tampang orang Ambon.
Gegeran karena lahan parkir di Jalan Gereja Kristus Ketapang rame. Betawi sama Ambon rame di Jakarta. Orang-orang pada bilang, Susan kamu pulang hati-hati ya. Pulang hati-hati, pulang hati-hati. Kok dilalah saya tuh punya kaos Ambon Manise dan saat itu saya pakai saudara. Dan saya nggak pakai jaket. Tuhan, saya udah kayak anak ucul di jalan saya. Tuhan, ini gimana mau pulang? Ini gimana? Ini saya nggak bisa tutup-tutupin muka saya mau pakai topi. Yo tampang orang Ambon. Tuhan, belas kasihanmu jangan saya digerutuk sama orang Betawi nih ya. Itu ya pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan saudara. Tapi puji Tuhan, Tuhan itu memelihara saya, menjaga saya, melindungi keluarga saya. Saya boleh ada sebagaimana saya ada saat ini. Ya, kita lanjutkan saudara. Tadi kembali ke perikop ya. Sampai di mana tadi ayat 28. Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan dikehendaki Allah? Saudara, ayat 29, jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya. Hendaklah kamu percaya. Ini sudah berulang kali disampaikan oleh Pak Gembala. Percaya saja, percaya. Ayo nyanyi bareng-bareng saudara. Temani saya bernyanyi ya. Percaya saja, percaya saja. Percaya pasti kita menang. Percaya saja di dalam namanya. Percaya pasti kita menang. Sekarang kata menangnya diganti. Saya lupa itu lanjutannya saudara. Percayanya diganti, percaya saja pasti kita sembuh. Kita nyanyikan. Percaya saja, percaya saja. Percaya pasti kita sembuh. Percaya saja di dalam namanya. Percaya pasti kita sembuh. Percaya saja pasti kita selamat. Gak usah pakai haleluya, kepanjangan nanti saudara ya. Kita nyanyi lagi, kata menang diganti dengan selamat. Percaya saja, percaya saja. Percaya pasti kita selamat. Percaya saja di dalam namanya. Percaya pasti kita selamat. Haleluya puji Tuhan. Haleluya puji Tuhan. Haleluya puji Tuhan. Haleluya. Haleluya puji Tuhan. Haleluya puji Tuhan. Haleluya puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih, silakan duduk saudara. Terima kasih sudah menemani saya bernyanyi. Percaya saja. Ternyata yang dikehendaki Allah adalah percaya saja. Pak Gembala bisa pernah ngomong kayak gini. Terus apakah kita nggak mengerjakan keselamatan itu? Ya tetap keselamatan harus tetap kita kerjakan. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, ketika saya membaca di ayat yang ke-28, Roh Kudus itu ingatkan seperti ini. Apakah yang harus kami perbuat? Orang-orang yang mencari Yesus, orang-orang yang mau hatinya dibentuk, orang-orang yang mau menerima didikan Tuhan, gak sombong, orang-orang yang teachable gitu ya, mudah mau diajar gitu loh. Nanya sama Tuhan, apa yang harus kami lakukan? Apakah yang harus kami perbuat? Tadinya mereka mencari Yesus motivasinya karena sudah lihat spektakuler. 5 roti 2 ikan cukup untuk 5.000 orang, sisa 12 bakul. Motivasi mereka salah. Tapi di ayat yang ke-29 mereka mau, mereka tanya sama Yesus, apakah yang harus kami perbuat? Tuhan, terus kalau kami ini salah, apa yang harus kami perbuat? Yesus ngomong, pekerjaan yang dikehendaki Allah adalah percaya saja. Saudara, ada ayat di dalam Yohanes 4 ayat 34. Makananku ialah melakukan kehendaknya. Ya, kita baca sama-sama Yohanes 4 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya.
Dalam ayat yang ke-34, makananku, ini berarti makanannya Tuhan gitu loh ya. Saudara, aplikasinya kita nih sebagai anak-anak Tuhan, kita nih juga makan apa yang dimakan sama Tuhan gitu loh. Betul? Kita anak-anak Tuhan, kita murid Tuhan. Kalau Yesus makananku melakukan kehendak Dia, ya kita juga melakukan kehendak Dia. Pak Ping An makan ayam, Chelsea juga makan ayam, betul ya? Gak mungkin Pak Ping An bilang, Chelsea, ini ayamnya buat Dedi, kamu makan tempe sana. Gak mungkin. Kok Denny makan babi? Titi sama Lisel, ya makan. Nah, babi gak bagus buat kamu, bagusnya cuma buat papa aja. Kamu makan yang lainnya? Enggak. Anak makan apa yang dimakan orang tuanya, anak makan apa yang dimakan oleh bapaknya, papanya. Tuhan bilang makananku melakukan kehendak Dia. Tuhan melakukan kehendak Dia, kehendak Bapaknya. Berarti kita juga harus melakukan. Kita tidak hanya melakukan, bahkan kalimat yang paling terakhir, menyelesaikan pekerjaannya. Kita melakukan kehendak Dia sampai kita finish well, sampai kita finish strong. Kita adalah duta-duta kerajaan sorga, saudara. Kita punya tugas, kita bekerja di ladang, di dunia ini, di marketplace Bapak Ibu masing-masing. Yang sudah tadi Bapak Ibu doakan tadi. Saudara, sampai kita menyelesaikan pekerjaannya, kita nih punya tugas. Kita nih duta-duta kerajaan Allah. Saudara, kalau duta besar ini diangkat oleh presiden, betul ya? Diangkat oleh presiden. Pak Prabowo mengangkat seorang duta besar misalkan untuk negara Jepang, 5 tahun bertugas. Apakah duta besar ini sebelum 5 tahun telepon, Pak Presiden saya enggak betah, tarik saya pulang. Enggak saudara, meskipun mungkin ada berita duta besar mengundurkan diri itu ada. Nah ini tugasnya belum selesai, dia enggak akan ngomong sama Presiden. Saya enggak kerasan, pulang aja deh Pak Presiden, enggak. Sebaliknya Pak Presiden pun tahu nanti kalau sudah 5 tahun, sudah selesai masa tugasnya telepon, halo Bapak Ibu, tugasmu sudah selesai, ayo pulang ke Indonesia. Karena kenapa pulang ke Indonesia? Iya loh warga negara Indonesia saudara. Kalau kita sudah menyelesaikan tugas kita di dunia ini, satu saat Tuhan yang akan ngomong, nak waktunya kamu pulang. Pulang kemana? Ke Indonesia? Enggak. Warga negara kita adalah warga kerajaan sorga. Kita pulangnya ke sorga saudara. Nanti kalau tugas kita sudah selesai, makanya seringkali kalau kita melayat ke orang meninggal gitu ya, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Kita sudah dengar firman Tuhan yang dibagikan oleh Pak Hadi. Mau kamu sebagai atlet, prajurit atau petani, bekerjalah untuk mendapatkan makanan yang tidak dapat binasa. Oh Kak, pekerjaanku belum disebut no Pak Hadi, podo, pekerjaanku ngelesi gak ada di Alkitab. Pekerjaanku, saya punya usaha sendiri. Saya seorang pengusaha, saya seorang administrasi kantor, saya accounting, saya akuntan, saya buka CV sendiri, saya seorang koki. Bekerjalah untuk mendapatkan makanan yang tidak dapat binasa. Amin saudara, tugas selama kita ada di dunia saudara, tugas kita belum selesai. Dan percaya saudara bahwa Tuhan itu, jalan Tuhan buat kita nih, bukan jalan yang putus-putus, jalan lurus saudara. Maksudnya itu jelas gitu ya, bukan jalan yang putus-putus. Saudara, Tuhan punya tugas buat setiap kita. Kita harus terus mencari Yesus. Cari Tuhan, terima Tuhan, percaya Tuhan. Saudara, ayo ikuti bersama saya. Cari Tuhan, terima Tuhan, percaya Tuhan. Cari, terima, percaya. Loh Kak Susan gak semudah itu. Memang proses, setiap kita berproses saudara. Proses masing-masing orang berbeda. Kita tidak usah menghakimi. Mungkin kalau orang lain kita lihat, oh si A itu begini ya. Katanya cari Tuhan, katanya melayani Tuhan, mengiring Tuhan. Lah di tengah-tengah, oh dewe loro ati, dewe gak terima. Kita jangan menghakimi orang lain saudara. Itu prosesnya dia bersama dengan Tuhan. Nanti Tuhan yang akan mengajari. Dan saudara, kita tidak boleh menghakimi orang lain. Juga jangan kita menghakimi diri kita sendiri. Seperti yang seringkali disampaikan oleh Pak Gembala. Jangan hakimi diri sendiri. Tuhan, aku mbiyen ki isok lo ya.
kayak gini, sekarang kok nggak bisa. Saudara, saya pernah seperti itu saudara. Saya dulu pernah punya jam doa jam 3 pagi, sekarang saya nggak bisa saudara. Saya dulu awal-awal datang ke Surabaya, saya berdoa jam 3 pagi. Tapi sekarang saya nggak bisa, saya menghakimi diri saya sendiri. Tuhan, setiap kali saya mau doa gini, Tuhan ampun ya Tuhan, ampun. Gak bisa jam 3 pagi Tuhan. Seakan-akan kalau saya gak ngomong di awal itu sama Tuhan, saya berpikir Tuhan gak dengar doa saya. Saya seakan-akan seperti itu. Jadi kebawa sampai apapun saya kalau mau doa Tuhan, ampun ya Tuhan. Tadi aku tuh rodok ngegas sampai si A Tuhan. Tuhan ampun ya Tuhan, tadi itu seharusnya aku gini. Aku tahu Tuhan, tapi aku gak turun, aku gak bantu Tuhan. Tuhan ampuni Tuhan, tadi aku gak bisa minjemi duit Tuhan. Tuhan. Saya tuh gak tahu saudara ya, jangan menghakimi diri sendiri. Johnson juga sudah kupas tuntas saat itu saudara ya. Jangan hakimi orang lain ketika dia sedang berproses dengan Tuhan. Juga jangan hakimi diri kita ketika kita sedang diproses oleh Tuhan. Jangan menghakimi diri sendiri, terima proses, tetap jalani. Meskipun kita tuh jatuh bangun, sudah gak bisa doa jam 3, naik di atas jam 3, jam 4, jam 5. Turun, iki bulat lagi Tuhan, ya sudah enggak apa-apa. Gak apa-apa nak, daripada kamu enggak doa sama sekali. Tuhan ngomong, gak apa-apa Susan, daripada kamu enggak doa sama sekali. Gak apa-apa ya Tuhan. Terus saya pernah tanya Pak Andoko di teras, ternyata jam 2 pagi Pak. Iya ya Pak Pingan ya. Saya langsung ingat jam doanya Ibu Gembala ini, jam 2 pagi. Role model, patronnya ini saudara, jam 2 pagi. Kita jam 2 pagi itu mungkin masih ngorok-ngoroknya gitu ya, jam 2 subuh. Jam 2 pagi, oh saya praktek saudara, saya berusaha praktek. Saya dengar gitu saya berusaha praktek, cuma tahan 2 hari saudara. Tidur, jam 2 pagi bangun saudara. Memang beda ya Ibu ya jam 2 pagi. Saudara, saya sempat ngalami, wah ternyata enak jam 2 pagi. Saya bisa doa, saya bisa nyembah, saya bisa ngomong sama Tuhan jam 2 sampai jam 5. 2 hari berturut-turut saya jalani saudara. Jam 2 sampai jam 5. Jam 2 sampai jam 5. Wah enak Tuhan. Kayaknya pewahyuan Tuhan itu banyak disingkapkan. Tapi setelah itu enggak kuat saudara. Enggak kuat. Tuhan, saya gini. Tuhan ampun ya Tuhan. Enggak kuat Tuhan jam 2. Pindah jam ya Tuhan. Saudara, ya buat saudara jangan terima mentah-mentah, kalau saudara kuat jam 2 pagi ya enggak apa-apa gitu loh ya. Tambah bagus, jangan terima mentah-mentah, enggak apa-apa saudara. Kuat jam 3, jam 2 monggo silahkan. Seperti itu. Nah, orang yang mencari Yesus, satu, orang yang mau mencari kehendak Tuhan. Orang yang mencari Yesus, orang yang mau diajar, mau bertanya kalau enggak tahu. Mau menerima didikan Tuhan. Mau bertanya kepada Tuhan, Tuhan jawab, ya siap lakukan gitu loh ya. Tuhan jawab percaya saja. Saudara, dulu ketika saya bergabung dengan ministry, saya sempat menjadi full timer saudara, meskipun tidak sampai 1 tahun saya keluar. Saya pernah melihat Ibu Gembala kami, saya dapat cerita, itu mengalami sakit, ada tumor di otak beliau gitu ya. Tapi enggak semua orang yang tahu saudaranya, orang-orang tertentu yang tahu. Beliau hanya berdoa saja, yaitu imannya. Percaya saja. Ibu Gembala kami ngomong percaya saja. Kamu, percaya saja. Percaya saja. Percaya saudara, percaya. Seperti itu. Kadang-kadang kita ini untuk menjadi percaya harus latihan, betul? Percaya harus latihan. Kayak kita mau berangkat ke gereja ini. Kalau kita nggak percaya, kita nggak kuat ya, kita nggak sampai ke tempat ini saudara. Ya wes kita di rumah ikut online mungkin seperti itu ya. Nah, saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, cari Tuhan, terima Tuhan, percaya Tuhan. Mau saudara siap untuk cari Yesus? Siap untuk mencari kehendak Yesus? Siap untuk terima didikan Tuhan? Amin saudara. Saudara, kemarin saya tuh sangat terberkati dengan khotbahnya Pak Gembala saat doa fajar ya. Beliau katakan, cari Tuhan, cari firman-Nya. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Matius 4 ayat 4, manusia hidup itu bukan dari roti saja, tetapi juga dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah.
Kalau kita nih butuh makan nasi untuk memberi kita kuat tenaga, kita pun butuh melatih roh kita, yaitu kita butuh makan firman. Firman Tuhan itu harus memenuhi pikiran kita. Ada input berarti ada output gitu loh. Kalau yang masuk firman, keluarnya firman. Yang masuk baik, keluarnya baik gitu. Setiap pohon itu dilihat dari buahnya. Pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Dan yang dikehendaki oleh Tuhan atas setiap kita itu adalah buahnya, saudara. Nah, Tuhan Yesus pernah memberikan perumpamaan tentang penabur, tentang benih yang ditabur. Ada berapa tanah, saudara? 4. Tanah yang subur, di pinggir jalan, semak berduri, tanah yang berbatu. Nah, saudara, kalau kita baca, saya tidak persiapkan perikopnya, lupa saudara di perikop mana. Kalau kita baca tentang benih itu saudara ya, benih. Di situ ada kalimat seperti ini. Kita nih harus baik-baik menerima apa yang kita dengar gitu loh ya. Hati-hati dengan apa yang kita dengar. Apa yang kita dengar. Kita boleh dengar firman Tuhan banyak, saya setuju saudara, seneng banget. Kita boleh dengar firman Tuhan banyak. Tapi kalau kita ini tidak punya sikap hati, bagaimana kita mau melakukan firman Tuhan itu, ya tetap kita tuh tidak akan bertumbuh saudara. Benih itu ditaburkan di tanah yang subur, iya benih itu tumbuh. Berarti kita ini harus melakukan supaya benih itu tumbuh gitu saudara ya. Melakukan firman. Kadang-kala orang-orang itu berpikir seperti ini, oh kalau saya ke gereja, pembicaranya top, saya akan makin pintar. Kalau pembicaranya gak terkenal, kalau Pak Pingan kan gembala, Susan dan Josen yang berbicara, kita tidak ada titel STH, MTH gitu saudara ya. Saya kalau yang, apalagi nanti kalau pembicaranya dari luar negeri, dari luar kota, saya akan semakin pintar. Ya gak apa-apa saudara punya tekad semakin pintar dengar firman Tuhan, pengetahuan banyak gak apa-apa. Tapi bagaimana kita menyikapi supaya kita bisa bertumbuh. Kita dengar firman Tuhan, tapi kalau tidak ada perubahan, tidak ada tekad, tidak ada mau menjadi pelaku firman, ya percuma. Mau pembicara dalam negeri, luar negeri, dalam kota, luar kota, profesor, doktor, karburator bocor, ya tetap bocor saudara. Gak bertumbuh nanti ya. Nah, jadi kalau kita nih mau bertumbuh, benih itu sudah benar ditabur di tanah yang subur. Benih itu harus tumbuh. Hati-hati apa yang kita dengar dan bagaimana kita menyikapi firman Tuhan itu saudara. Karena orang yang mau mencari Yesus, ya cari firman. Bagaimana kita tahu kehendak Allah, bagaimana kita bisa percaya, ya kita baca firman Tuhan. Betul? Kak, aku ngantuk, podo sama saudara. Saya pun juga seperti itu. Gak apa-apa saudara, saudara mungkin bisa satu pasal, silahkan. Saudara kalau udah bolak-balik baca dari Kejadian sampai Wahyu, saudara bisa denger ini mana kitab-kitab mana yang panjang, kitab-kitab mana yang pendek gitu. Ya, yang ketawa ini berarti pernah mengalami saudara. Kitab-kitab mana nanti kalau dari Kejadian, wah ini panjang. Yesaya, Yeremia, Yeskiel tuh baca tekluk. Nanti kalau sudah sampai Yunus, Mika, Nahum pendek-pendek saudara. Amsal, Pengkhotbah tuh enak pendek-pendek. Nanti kalau udah masuk ke perjanjian baru, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, waduh iki bisa sampai 62 ayat perikop. Saya gak kuat, gak apa-apa. Mau satu perikop pun istilahnya, it's okay gak apa-apa. Kuat satu pasal gak apa-apa. Kuat 2 pasal gak apa-apa. 5 pasal gak apa-apa. Lebih dari itu tambah bagus gak apa-apa. Jangan menghakimi Tuhan, ampun ya Tuhan cuma bisa satu perikop. Saya dulu gitu, maaf ya Tuhan cuma bisa 2 pasal. Maaf Tuhan cuma bisa 3 pasal. Gak apa-apa ya Tuhan, gak apa-apa ya Tuhan. Saya tuh dulu gak ngerti ya saudara bisa kayak gitu. Saya dulu tuh lulus SMA, saya sempat menganggur saudara. Om tante saya bekerja, ngajak saya, Susan kamu berangkat ke Sumba Timur, kamu belum pernah lihat Waingapu. Dengan segenap hati saudara saya pergi ke sana. Sampai sana dia diajak jalan-jalan lihat pantai di Sumba Timur bagus. Itu tahun 99 lalu saya bilang gini, Om kita ke gereja dulu. Om saya langsung gini, mukanya langsung, anak, kau macam kalau kau tidak pergi ke gereja, kau macam punya hutang 1 miliar. Om saya bilang sama saya, ngajak Susan ini ya, kalau dia sudah bilang kita ke gereja dulu, kalau dia nggak ke gereja kok kayaknya dia punya hutang 1 M gitu. Om saya bilang seperti itu.
Ya sudah kita ke gereja dulu, habis gitu kita ke pantai. Kemarin mau libur lebaran saudara, saya udah punya rencana sama teman saya, oke Miss kita ke pantai. Terus minggunya kita ibadah di mana? Saya tanya gitu. Aku nggak pernah ke gereja kalau aku pulang kampung ke sana. Tapi nggak apa-apa lah Miss kita cari gereja ya. Jadi saya packing, saya bawa baju gereja saudara. Ya harus seperti itu. Bisa rekreasi harus bisa ibadah saudara, betul? Harus punya rasa seperti itu. Bisa rekreasi ya bisa ibadah. Loh, saya tidak lebay, tidak apa saudara ya. Apalagi kalau akhir tahun, hati-hati. Kumpul-kumpul, maaf mungkin kumpul-kumpulnya bukan dengan komunitas yang tidak seiman. Kumpul-kumpul akhir tahun bakar-bakar di pinggir pantai, kemah, bikin tenda, nginep. Tuhannya lali, Tuhannya lupa. Saya kalau akhir tahun saudara saya tuh kurang suka pergi-pergi mudik gitu akhir tahun. Saya suka mudiknya tuh kalau saat libur lebaran atau pada saat Juni, Juli anak-anak naikkan kelas. Saya kepingin kalau dari dulu saya kepingin kalau Natal, tutup tahun, saya tuh berada di komunitas saya. Saya lebih damai, saya lebih tenang, lebih ada sukacita daripada saya rekreasi gitu ya saudara. Kami pernah punya teman kita mau rekreasi, hari Minggu. Jadi kita tuh searching dulu ibadah yang pagi hari. Ternyata di YHS saudara. Kita waktu itu ke Malang kita sewa mobil, rental mobil gaya ya. 5 orang berangkat hari Minggu, meruput pagi-pagi dari Surabaya. Kita ibadah di YHS di Malang sana saudara. Kita lihat alamatnya mana, kita searching sampai sana. Sampai sana kita dingin AC-nya saudara, masih pagi dingin. Dingin terus disediain bantal gitu ya. Apa ini? Terus teman saya bilang, Susan buat apa bantal ini? Gak tahu, saya bilang, gak tahu. Saat itu yang datang artisnya tuh Edward Chen saudara, sama anaknya pas kita hadir di sana tuh. Terus kita tuh tolah-toleh, ternyata jemaat di sana itu bantalnya tuh buat berlutut gitu saudara ya. Buat berlutut gitu Pak, di kursi yang mau duduk di lantai berlutut tuh untuk ganjel lututnya itu loh saudara. Oh saya toleh-toleh, oh seperti ini ya. Wingin pagi-pagi, AC-nya tuh maksimal gitu, dingin saudara ya. Duh, gak betah. Oh ternyata seperti ini. Ada satu ketenangan, ada satu kebahagiaan jikalau kita nih bisa memberikan waktu untuk Tuhan. Amin saudara. Ada satu ketenangan, ada satu kepuasan yang tidak bisa, bukan berarti kepuasan ini untuk dibangga-banggakan, untuk dilebay-lebaykan, aku loh rohani ke gereja tiap minggu. Enggak saudara, tidak seperti itu. Kita mencari Yesus, berarti kita ini memprioritaskan Tuhan gitu loh ya. Kita butuh Tuhan, kita perlu Tuhan gitu. Kita enggak bisa hidup tanpa Tuhan dan di luar Tuhan. Apalagi akhir zaman saudara, kalau saat ini aja, mohon maaf saya tidak, ada beberapa orang yang takut keluar. Nanti gimana kalau akhir zaman gitu saudara. Alkitab ini dibakar. Saudara akhir zaman. Kalau pengangkatan terjadi, kita berdoa kita semua terangkat. Pengangkatan terjadi itu belum kiamat saudara ya. Kalau yang namanya kiamat tuh kehidupan sudah berakhir semuanya, tidak ada kehidupan. Tapi ketika pengangkatan terjadi, masih ada kehidupan. Ada orang-orang yang terangkat, ada orang-orang yang tidak terangkat. Kalau pengangkatan, Roh Kudus itu ikut diangkat. Orang-orang yang tertinggal, kita nih kuat karena ada Roh Kudus, betul ya? Kalau Roh Kudus itu diangkat, kita mau kuat bukan apa ya saudara? Saya membayangkan tuh ada orang-orang yang tidak terangkat. Kuatnya oleh apa? Oleh Roh Kudus, enggak bisa Roh Kudus sudah diangkat kok. Enggak ada Roh Kudus ketika pengangkatan rapture terjadi, orang-orang yang sudah diperbarui rohnya terangkat dengan Tuhan. Orang-orang yang tertinggal, jangan sampai kita menjadi kumpulan orang-orang yang tertinggal. Makanya kita harus cari Yesus, cari Tuhan. Mumpung kita harus segera masuk dalam Bahtera Nuh. Pak Ping An jadi Pak Nuh, Ibu Heni jadi Bu Nuh. Kita jadi hewan-hewan Pak Nuh, Ibu Nuh gitu ya. Di sini ada Bahtera. Ayo masuk Pak Ping An di sini. Benar, masuk. Anak-anaknya Nuh masuk. Menantunya Nuh masuk. Kita bukan menjadi tetangga-tetangga yang gak mau masuk. Masuk. Hewan-hewan masuk. Masuk. Ayam, gajah masuk. Saya pernah iseng nanya sama teman saya, kita ngobrol-ngobrol. Terus siapa yang nutup pintu Bahtera itu? Teman saya bilang gini, ya Nuh yang nutup. Bukan, saya bilang bukan Nuh yang nutup, Tuhan yang nutup.
Baca di kitab Kejadian, Tuhan yang tutup. Selama pintu anugerah itu masih terbuka, masuk. Masuk saudara. Nanti pada saat pintu ditutup kita nggak ketinggalan di luar. Betul? Amin. Masuk. Tuhan yang tutup. Tuhan yang buka, Tuhan yang tutup. Mumpung masih ada waktu kesempatan, ayo cari Yesus. Masuk. Supaya ketika terjadi pengangkatan, kita ini menjadi orang-orang yang terangkat bersama dengan Tuhan. Bagaimana dengan orang-orang yang tertinggal? Kitab Wahyu bilang mereka akan menikmati 7 cawan murka Allah. Saya tidak ngeden-ngedeni saudara ya, tidak menakut-nakuti. Saudara kalau baca ngeri ya kitab Wahyu ya saudara ya. Ngeri nggak ngerti gitu ya. Ngeri nggak ngerti, tapi nanti Roh Kudus itu ngajari. Mungkin dapat remanya. Mungkin beberapa bulan yang lalu kita nggak dapat rema tentang ini. Karena kita baca, kita ngulang, Roh Kudus ngomong, oh maksudnya kayak gini loh, maksudnya kayak gini. Oh iya ya Tuhan, ngeri. Saudara kalau baca kitab Wahyu itu materai berapa yang terbuka, setengah jam itu ada keheningan di sorga itu ya. Waduh, saya tuh kalau baca kitab, oh ya Tuhan kayak gini ya. Oh 7 cawan murka Allah, oh materai ini dibuka. Materai ini dibuka. Terus saudara, bulan Maret waktu saya pulang dari libur itu ya, liburan. Saya tuh tidur, saya tuh kok lihat di awan-awan, saya ngeliat kuda yang sama penunggangnya itu loh Pak. Tapi saya tuh gak berani cerita saudara sama teman saya. Tapi akhirnya saya cerita karena dia tuh kok juga mimpi seperti itu gitu ya. Terus tapi langitnya saya lihat, saya tuh langitnya tuh tidak biru. Langitnya tuh abu-abu gitu saudara. Kalau abu-abu itu kan gelap ya tidak, terang ya tidak gitu ya. Iya, ada penunggang kuda, iya betul. Ada penunggang kuda saudara, iya betul. Naik kuda gitu, ada penunggang kuda terus bawa gini gitu. Tapi langitnya ini mendung, gak biru gitu saudara ya. Saya gini, gak berani cerita Tuhan. Terus saya ngomong sama teman saya, loh aku juga pernah mimpi itu. Loh iya tak? Iya beneran, iya. Ya gak tau lah ya wis. Tuhan, mimpi gak mimpi Tuhan pasti datang kedua kali. Ketika saya ikut persekutuan doa, hamba Tuhan ini memang dipakai Tuhan secara luar biasa. Dia bilang, saya mendapat penglihatan Tuhan itu sudah di awan-awan saudara. Jangan sampai ketika Tuhan sudah semakin turun-turun, kita ini baru starter motor. Nah, motornya mogokan bisa kayak motor saya yang lama tuh. Kalau kita sudah bangun pondasi yang kuat, apapun yang terjadi kita tetap kuat. Jangan sampai pondasi kita ini nggak kuat. Ada angin roboh, hancur rumahnya. Kita harus bangun hidup kita di atas dasar pondasi yang kuat. Makanya ayo mencari Yesus, cari Tuhan, cari Tuhan. Carilah Tuhan dengan segenap hatimu. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati.